الحمد لله رب العالمين الحمد لله الكريم الجواد خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah hadirin wa hadirat Bapak sekalian yang saya hormati, Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat dimudahkannya kita untuk hadir di majlis yang sama-sama kita cinta ini, yang kita semua mohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal soleh kita yang telah akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam taklim kita juga sampaikan pada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Terus sekalian, siang hari ini kajian serial Hayatus Sahabat akan mengambil tema sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad itu banyak. Ada Sa'ad bin Zaid, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, nanti ada Sa'ad bin Ubadah, tapi ini adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sesekali saya sebut sahabat ini tapi tidak komprehensif, maka pada pertemuan ini kita coba mengkaji lebih komprehensif tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Pertama, kita akan mengawali dengan firman Allah Ta'ala. Dua ayat, satu dalam surat Al-Jasiyah, surat 45, ayat yang ke-35, yang kedua adalah surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-109. Di ayat yang ke-35 dari surat yang ke-45, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa wa gharratkumul hayatud dunya falyawma la yukhrajuna minha wa la hum yasta'tabun. Dzalika yang demikian, bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan. Ini ayat ini sebenarnya punya korelasi dengan berafiliasinya sahabat Sa'ad bin Mu'adz terhadap Islam. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini sebelum masuk Islam seperti orang-orang yang belum mendapatkan hidayah beriman, itu mereka tidak suka. Bahkan ia termasuk juga yang sempat mengolok-olok terhadap ayat al yang namanya belum dapat hidayah. Kalau kita coba membaca tulisan-tulisan para orientalis, para orientalis itu unik, Pak. Mereka bisa jadi penguasaan literasi Islam itu jauh lebih mantap dari kita.
Tapi justru mereka tidak mengimani. Nah, karena tidak mengimani, mereka suka mengkritisi Al-Quran. Quran itu dikritisi, Pak. Masya Allah, luar biasa. Jadi firman Allah dikritisi, sehingga kadang-kadang mereka mengatakan hal-hal yang lain. Dan kemudian kalau kita tidak belajar ilmu tafsir, kemudian juga ulum-ulumannya, maka ungkapan-ungkapan mereka bisa menggoyah kita, menggoyah keimanan kita. Saya angkat dua contoh saja, nggak usah banyak. Ini kayaknya saya kesenggol-senggol saya. Yang pertama, ayat yang sering kali kita baca dalam sholat. Pertanyaan saya, Al-Quran itu firman siapa? Jadi lihat ayat, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu yang berfirman siapa? Allah. Jadi yang mengatakan tunjukkan saya, tunjukkan kami itu Allah atau siapa? Betul. Katanya Quran itu kan firman Allah kan? Nah itu kalau kita nggak belajar ilmu tafsir, nggak belajar ilmu Quran, ini orang Islam ini gimana? Punya Tuhan, Tuhannya minta ditunjukkan jalan yang lurus. Ini kan aneh gitu. Makanya itu ada ilmunya, Pak. Itu nanti yang bahas tentang masalah khitab, ada muhatab, ada muhatib. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu konteksnya yang meminta hidayah itu kita. Memang ini Quran adalah firman Allah, tapi firman Allah yang sudah diberikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu untuk kita. Sehingga ketika kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, itu jangan dimani, kok Allah minta hidayah. Nah, yang minta hidayah itu kita. Tapi karena mereka nggak suka kan ya, mereka coba meracukan ya pikiran kita kaum muslimin. Ayat yang bagus. Katanya Allah itu Esa. Qul huwallahu. Tapi banyak ayat Quran Allah sering mengatakan kami, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Saya Allah buat kata kami. Apa itu nggak kontradiksi? Ya namanya orang nggak suka. Saya katakan nggak ada kontradiksi. Kalau orang menguasai terkait dengan bahasa Arab, itu menyelesaikannya mudah. Bagaimana caranya kita menyelesaikan? Bahwa dalam bahasa Arab dengan bahasa yang lain itu fungsi kata ganti atau dhamir namanya kami beda. Jadi kalau di Indonesia kami itu kan fungsinya jamak kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak selalu memiliki fungsi jamak, tapi ada fungsi namanya ta'zim untuk pengagungan. Dan ada satu isyarat bahwa pekerjaan itu melibatkan makhluknya. Ketika Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, turunnya ayat Al-Quran itu melibatkan malaikat Allah ya? Melibatkan. Karena melibatkan makhluknya yang lain. Malaikat Allah tidak mengatakan inni anzaltuhu, tapi inna anzal. Gak ada kontradiksi dalam. Tapi ada sisi yang kedua, kenapa mereka tetap dalam kondisi kufur? Dikatakan wa gharrakumul hayatud dunya, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Makanya hati-hati dengan dunia. Dunia ini kata Rasulullah SAW, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis. Dan bapak-bapak sukanya yang manis-manis atau yang tawar-tawar? Aduh, Masya Allah. Kalau minumnya ini kayaknya sengaja yang tawar kan, karena khawatir nanti kena gula.
Gula itu hati-hati Pak. Hari Ahad kemarin saya baru mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Seorang jamaah yang Masya Allah itu cerita sama saya, dia harus diamputasi. Dia bilang, Ustaz, saya itu sakit, kaki saya itu luka. Tiba-tiba semuanya kaki saya jadi hitam. Dan kemudian kami konsultasi ke rumah sakit, ke dokter. 4 hari setelah itu kaki saya harus diamputasi. Sekarang harus pakai apa itu? Ya, pembantu hal. Itu kalau Allah itu mau ngambil kaki hamba itu kuat banget, luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Dan sebenarnya Allah memberikan edukasi pada saya itu tidak hanya dalam konteks kaki, tapi juga mata. Saya pernah diundang satu ceramah pemalu di daerah Sumber. Itu yang imam itu seorang remaja yang usianya 17 tahun. Nah, setelah ceramah kemudian kita beli mimpin sholat tarawih, saya juga ikut di situ. Usai sholat tarawih, saya kata kayaknya ini anak muda remaja ini ternyata ketika ke sekretariat itu ada yang menuntunnya. Nah, kita kalau di sekretariat akhirnya cerita bahwa beliau buta. Tapi yang menarik ini adalah terkait dengan cerita kemudahan. Kata beliau, saya itu dimasukkan pesantren oleh orang tua saya itu usia 9 tahun. Dan alhamdulillah di usia 13 tahun saya sudah hafal Al-Quran. Saya katakan alhamdulillah. Tapi yang aneh, malam saya di wisuda dan saya juga masih berbincang-bincang, ngobrol, ya juga bahagia karena diberi nikmat Allah bisa hafal. Setelah sudah selesai, kemudian malam itu setelah berbincang dengan teman-teman, saya tidur. Tapi kata beliau, betapa kagetnya saya ketika malam saya dinyatakan dan sudah sebagai hafizul Quran, saya bangun tidur tiba-tiba saya nggak bisa melihat. Lazimnya orang kalau buta itu kan ada prolog-prolognya. Waktu itu saya juga pernah diminta untuk mengisi ceramah malam juga. Jadi ada sebuah lembaga yang mereka mengurus anak-anak Muslim yang mereka mengalami kebutaan. Itu memang ada 2. Ada yang setengah buta dan ada buta totalitas. Itu yang ngajar itu Masya Allah. Itu lembaga itu ada di Duren Sawit. Nah, di antara gurunya yang buta itu tinggalnya di Depok. Saya nangis banget. Jadi ini dia buta, tapi dia memperhatikan anak-anak yang buta. Dia diajar mereka, dia mengajari anak-anak yang buta itu, anak-anak yang Muslim, anak-anak yang Muslim. Itu diajari ngaji dan ilmu yang lain. Itu kayak apa? Masya Allah. Jadi apa yang terjadi? Waktu itu beliau bangun kaget, tiba-tiba tak bisa lihat. Sehingga pada waktu itu malam ramai ada remaja yang dia hafal Quran tiba-tiba mengalami kebutaan. Sehingga terdekat di banyak pengusaha dan banyak pengusaha ini. Pokoknya tolong anak ini tolong diobatkan. Berapapun biayanya kami nanti yang bayar. Tidak tersebut. Jadi itulah kuasa Allah. Maka selalu saya mengatakan bahwa jangan sia-siakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat mata, nikmat pendengaran, semua itu adalah nikmat Allah Ta'ala. Kita syukuri, kita gunakan nikmat-nikmat itu dalam bertaat kepada Allah Ta'ala. Nah, setelah Allah mengatakan wa gharrakumul hayatud dunya فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا يُسْتَعْتَبُونَ. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Di akhirat taubatnya di mana? Makanya kita kalau taubat apa sekarang? Kalau menyesal sekarang. Dan memang untuk taubat di hari-hari seperti ini ketika kita hidup di akhir zaman itu enggak. Tapi satu orang yang
termasuk diberi hidayah oleh Allah adalah sahabat Rasul namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nah, ayat yang kedua surat 5 Al-Maidah ayat 104 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana aw kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun." Ini ayat juga punya korelasi dengan kehidupan sahabat-sahabat. Enggak gampang. Apalagi kalau bicara tentang konsep Tuhan. Tuhannya orang Arab pada masa Rasul itu satu atau banyak? Ada Lata, ada Uzza, ada Manaf, ada macam-macam. Bahkan dalam peristiwa Fathu Makkah itu dihitung itu ada sekitar 360 Tuhan. 360 Tuhan. Kita bisa bayangkan, ini orang yang bertahun-tahun dia menyembah terhadap berhala, menyembah terhadap Tuhan yang banyak. Setelah itu ada seorang Nabi akhir zaman yang menyeru, Nabi itu bukan banyak, Tuhan itu tidak banyak, tapi Tuhan itu kira-kira langsung bisa diterima atau lama bisa diterima? Lama. Sama juga ketika lahirnya Rasulullah SAW, itu kan ada peristiwa di istana Kisra, di istana Kisra di Persia. Api yang semula nggak pernah padam, lalu tiba-tiba padam. Itu saat lahirnya Rasulullah. Sehingga apa yang terjadi pada waktu itu menjadi inspirasi anak-anak muda, termasuk anak muda yang namanya Salman. Karena dia orang Persia, maka disebut dengan Salman Al-Farisi. Dan mulai berpikir, kok Tuhan api yang disembah kok mati gitu kan? Itu kan aneh gitu. Kemudian dia melakukan petualangan tentang Tuhan, ketemu dengan Ma'bad, sebuah tempat ibadah yang kemudian dia masuk di situ dan dia lihat ternyata ibadah ini lebih rasional daripada agama saya sebelumnya, itu menyembah api. Kemudian pendetanya jelang-jelang wafatnya menyuruh kepada sahabat Salman untuk pergi ke Madinah, bahwa nanti di sana ada seorang nabi akhir, sahabat akhir yang kemudian dia masuk Islam jelang-jelang peristiwa yang masyhur dengan peristiwa. Nah, ini Allah kata, wa idza qila lahum ta'ala ma anzala Allah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah. Kenapa Rasul? Karena jenis al-nya disebut al-takrif. Gak ada yang lain kecuali Rasulullah. Apa kata mereka orang-orang yang belum mendapatkan hidayah? Allah hasbuna wajadna 'alaihi aba'ana. Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ya kan? Dan apakah mereka itu akan mengikuti moyang mereka? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apa-apa dan tidak pula mendapatkan betul. Tapi ada orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan hidayah. Termasuk juga Sa'ad bin Mu'adz, yang beliau adalah orang dari kabilah namanya kabilah Khazraj. Nah, jadi sekalian kita mengenal siapa itu Sa'ad bin Mu'adz. Nah, panggilannya adalah Abu Amr al-Ansari. Kenapa dipanggil Abu Amr? Karena beliau punya anak namanya Amr. Jadi Amr itu juga sebenarnya nama yang cukup banyak disandang dan dilekatkan pada orang-orang Arab. Di kalangan sahabat sangat masyhur ada sahabat Rasul namanya Amr ibn As yang sempat masa-masa jahiliyahnya itu dahsyat, galak luar biasa, galak segala-galanya itu Amr. Tapi galaknya untuk model jahiliyah, tapi setelah masuk Islam galaknya itu ganti menjadi disiplin. Amr itu luar biasa. Beliau memang basicnya diplomat dan pejabat. Jadi sahabat itu beda-beda, satu dengan yang berbeda. Jadi diplomat, karena sebelum dia masuk Islam juga diplomat.
Jadi mendapatkan tugas-tugas dari tokoh Quraisy untuk berdiplomasi, termasuk beliau sebelum masuk Islam pernah berdiplomasi dengan Raja Najasyi, tapi gagal. Karena apa? Yang coba di lobby ini dia bukan orang biasa, karena Raja Najasyi. Karena Raja Najasyi ini kan yang oleh Rasulullah SAW disebut dengan orang yang adil. Karena Rasul ketika melepas para sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, karena mengatakan idhabu ila al-habasyati fa inna hunaka malikan la yudlamu indahu ahad. Pergilah kalian ke Habasyah, kan di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun yang terzalimi. Ketika berada di sisinya orang itu namanya adalah Raja Najasyi. Akhirnya gagal. Dan kemudian sahabat-sahabat Rasul yang minta suaka kepada Raja Najasyi diberi suaka. Jadi Abu Amr karena punya dua ini kita sebut. Satu di antaranya adalah Amr Al-Ansari, menunjukkan bahwa beliau adalah sahabat Ansar. Kabilahnya adalah Aus, ya. Kabilah Aus dari Bani Abdul Ashar, dan beliau adalah pemimpin kabilah. Jadi ada kabilah Aus, ada kabilah Khazraj. Nanti yang Khazraj itu sahabat Rasul namanya adalah Usaid bin Hudair. Usaid bin, jadi merupakan pemimpin Bani Abdul Ashar dan sekaligus pemimpin Bani. Nah, jadi sekalian rahmatullah, Sa'ad bin Mu'ad berarti bapaknya Mu'ad. Mau gitu kok mikir lah. Sa'ad bin Mu'ad bapaknya Mu'ad. Nah, bapaknya Mu'ad namanya apa? Ibunya namanya Kabsyah binti Rafi' bin Muawiyah bin Rabi' bin Abjad, yang bersaudara dengan ibunda As'ad bin Zurarah. Nanti ada kisah terkait dengan As'ad bin Zurarah dan konteks afiliasinya dan mendapatkan hidayahnya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi, nah siapa ibundanya As'ad bin Zurarah? Yaitu Su'dah atau Faria bin Rafi' bin Muawiyah bin Ubaid bin Asad. Jadi memang tradisi orang Arab itu ya seperti itu. Kalau bapak-bapak diminta untuk menyebutkan nama kakeknya masih tahu, halo, kakek tahu lah, kan? Di atas kakek apa? Apa? Buyut. Insya Allah masih tahu. Di atas buyut apa? Cangga. Di atas cangga, wareng. Itu bahasa apa? Wareng itu bahasa Indonesia atau bahasa apa? Di atas wareng apa Pak? Masya Allah. Nah itu. Tapi orang Arab tahu. Mereka punya tradisi yang sangat baik, yaitu menjaga nasab. Tapi jaga nasab dan kita itu berinteraksi dengan nasab itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya kalau kita tidak bisa mengelola. Ini contohnya Pak. Kenapa Allah itu turunkan surat At-Takafur? Al-Haqqa telah melalaikan kepada kalian itu berbanyak-banyak. Beberapa ulama mengatakan At-Takasur itu berbanyak. Nah, di antara riwayatnya adalah terkait dengan kelasnya antara Bani Haris dan Bani Harisah. Bani Haris sama Harisah itu. Jadi ini mereka berbangga-bangga dengan nenek moyang mereka sampai mereka mengajak ke kuburan dan nyebut-nyebut orang-orang hebat yang ada di kuburan. Maka ayat berikutnya Allah katakan Al-Haqqa Takasur hatta zurtum, sampai kamu nanti ziarah kubur, sampai masuk ke kubur. Kenapa Al-Quran mengatakan hatta zurtumul maqabir? Karena keberadaan kita di alam barzakh itu transit, seperti orang ziarah. Ziarah itu lama atau sebentar? Sebentar. Jadi nanti akan berujung dengan peristiwanya yaumul qiyamah. Nah, isi beliau bernama Hibr bin Sina, dari Sa'ad bin Mu'ad dikarenakan dua anak, satu namanya Amru dan Amr, satu namanya adalah Abdullah. Maka kemudian beliau diberi kunyah namanya Abu. Nah, jadi sekalian, apa korelasinya antara Sa'ad bin Mu'ad dengan Mus'ab bin Umair? Ini punya korelasi yang sangat erat dan ini punya kaitan dengan keislaman beliau. Jadi setelah Bai'atul Aqabah yang pertama, Bai'atul Aqabah
Bai'ah itu kayaknya kalau tidak diterjemahkan itu kayaknya term yang sangat serem ya, bai'ah. Padahal bai'ah itu artinya sumpah setia. Itu artinya bai'ah. Sumpah setia yang pertama ya karena dilakukan di Aqabah maka disebut dengan bai'atul. Ada 12 mu'alaf dari Yathrib. Jadi Madinah itu sebelum Islam itu namanya Yathrib. Nah, yang telah baiat kemudian meninggalkan Makkah, sebelumnya mereka memohon supaya dikirimkan seorang mu'allim bersama mereka yang akan mengajarkan Islam kepada mereka dan saudara mereka yang masih musyrik di Madinah. Maka Rasul mengutus Mus'ab bin Umair. Di sini ada pertanyaan. Halo. Pertanyaannya apa? Kenapa Mus'ab? Ya kan? Kenapa Mus'ab? Itu sahabat yang senior banyak tuh ya. Banyak. Termasuk sahabat-sahabat 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada Sa'ad, ada Sa'id gitu kan. Ada juga Abdurrahman, kemudian ada Abu Bakar. Kenapa tidak salah satu dari mereka? Inilah pentingnya kita belajar dari Rasulullah tentang cara membaca kompetensi orang. Ini bukannya Abu Bakar itu tidak cocok juga. Tapi Rasul ingin menempatkan Abu Bakar pada tempatnya. Apalagi sahabat-sahabat yang terkenal dengan kecerdasannya. Ada Ali lah. Ali itu kan intelektual. Tapi kenapa? Kok bukan Ali tapi Mus'ab? Mus'ab ini dia punya 2 kompetensi. Satu diplomasi dan kedua adalah komunikasi. Itu kan apa? Ilmu diplomasi, ilmu komunikasi itu kan. Ada orang-orang pintar kalau ngomong itu bulat. Halo, ada juga. Ada orang yang nggak terlalu pintar tapi kalau ngomong enak juga gitu. Ada juga yang dua-duanya nggak bisa. Ada juga yang dua-duanya bisa. Ya pintar ya komunikasinya bagus. Nah, Mus'ab termasuk secara intelektual memang dia pandai, dia cerdas, tapi sekaligus beliau adalah diplomat, sekaligus dia adalah ahli dalam bidang komunikasi. Makanya nanti di Madinah itu, ketika Mus'ab ibn Umair berdakwah di sana, itu terjadi gelombang afiliasinya orang-orang Madinah mendapatkan hidayah dari Allah. Dan pendekatannya itu juga nanti dibantu oleh orang Ansar namanya As'ad bin Zurarah. Karena dakwah itu kalau kita tidak memahami kondisi masyarakat yang kita coba itu bahaya juga. Kadar intelektualnya itu kita harus tahu. Kalau nggak tahu itu ngawur. Makanya disitulah Rasulullah SAW mengutus sahabat Mus'ab. Dan waktu yang bersamaan ada sahabat Rasul yang sudah masuk Islam sebelumnya itu Mus'ab bin Umair. Nah, terus sekalian, pada masa itu para dai Islam disebut dengan qari atau muqri karena kebanyakan tugas mereka adalah memperdengarkan Al-Quran. Pada saat itu merupakan cara terbaik dalam berpraktek. Makanya kalau kita membaca surat yang ke-62. Halo, surat 62 surat apa? Ibu-ibu ada atau lagi ada? Surat apa? Surat Al-Jum'ah. Itu misi Rasulullah SAW. Kalau kita buka dalam surat 2, kalau ayat yang kedua, surat yang ke-62 Allah katakan, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayat." Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Jadi mau membacakan. Nah, itu Mus'ab ibn Umair adalah qari dari Al-Quran. Maka dibacakan kepada mereka, kepada penduduk Madinah. Nah, sesampainya di Madinah, Mus'ab tinggal di rumah As'ad bin Zurarah, Muslim pertama di Madinah, dan seorang sahabat yang sangat setia dan berpengaruh. Jadi disinilah kemudian
ada kerjasama yang sangat sinergis antara orang Ansor dan orang Muhajirin. Masya Allah, Masya Allah. Nah, sekalian, rahimahullah wa a'azzakumullah. Nah, ini dulu beli adalah penentang berat, ya kan, terhadap Islam, tapi setelah itu dia masuk ke dalam agama Allah. Jadi saya sering berkata begini, kan teman-teman bapak-bapak yang Muslim di kantor kan banyak, banyak atau banyak? Nah, yang Muslim itu kan juga tipologinya tidak seperti bapak-bapak semuanya mau ngaji, mau sholat, ada yang mau ada sekaligus mau ngaji. Karena tiba-tiba orang Muslim itu kan di mana-mana juga macam-macam. Ada yang ngaji mau, ada sholat mau, ada dua-duanya nggak mau, ada tidak? Ada kan? Ada juga ya maaf, sholat jamaahnya mau, ngajinya nggak mau karena Pak Ustadznya nggak ada di YouTube, Ustadznya nggak ada di TV juga, bukan Ustadz kondang, akhirnya nggak mau ngaji. Ngapain ngaji di asli dari masjid? Mungkin kita di ruangan aja ngaji sama ustadz-ustadz hebat aja tinggal milih. Pertanyaan saya, ngaji langsung dengan ngaji di YouTube sama tuh ya? Beda. Ini bapak-bapak ini, itu ada temannya, ada malaikat yang mengelilingi kita semua, malaikat, dan mendoakan kita. Cuma memang malaikat ini kan dia apa? Gaib, dia ada tapi tidak kasar. Maka kalau kasar maka perlu apa sih itu? Masya Allah, Masya Allah. Jadi sekalian ini yang harus kita pahami. Sehingga apa yang harus kita lakukan kalau ada teman-teman kita di kantor ini masih belum masih disabarin. Ya kita ngaji doang, tapi pertama kali langsung jangan diajak ngaji doang, ditraktir dulu ke Al Jazeera. Itu kan habis ditraktir, insya Allah mau ngaji atau tapi kalau nanti nggak ditraktir mau ngaji atau tidak, itu masalahnya. Maksudnya harus ada cara yang memang kita harus paham tentang psikologi apa gitu. Masya Allah. Nah, sebelum bayat masuk Islam, Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang penentang keras Islam. Karena Islam menyebar di badannya, Sa'ad bin Mu'adz kecewa dan ingin menghentikannya. Sama lah ini standar. Kalau orang belum dapat hidayah itu kan kayak kenal Umar kan banyak Umar itu. Wah kamu. Kenal juga kan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang menentang keras terhadap Islam. Banyak. Jadi kan sahabat-sahabat itu kan tidak semuanya langsung dapat hidayah. Berarti ada proses-proses yang sebelumnya itu menjadi penentang utama. Kalau saya sebutkan pasti bapak-bapak tahu. Kenal Khalid bin Walid kan? Wah itu Masya Allah. Panglima perang Pak. Panglima perang yang bisa mengalahkan kaum muslimin dalam perang namanya perang Uhud. Kalau saya sebutkan lagi ada Ikrimah bin Abu Jahal. Itu dia adalah deputinya Khalid bin Walid, deputi panglima perang, asisten. Wah, itu kerasnya luar biasa. Tapi setelah dia mendapatkan hidayah, Masya Allah, Ikrimah itu berjuang untuk Islam sangat luar biasa. Itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan orang seperti ini itu biasanya punya spirit yang lebih dibandingkan dengan kita yang Islamnya sejak. Kalau Allah itu bisa sampai kadang hafal Quran 30 juz, ada yang juz 30. Kita ini kadang-kadang sejak kecil itu sudah Islam 30 juz sudah enggak, juz 30 juga ini. Apa kita tak malu? Lalu ini hafal juz 30 sudah lalu. Nah, kalau bisa masjid ini nanti kalau tahunan ada lomba tahfidz juz 30 apa khususnya hadiahnya umroh atau haji bagi yang mampu. Nah, jadi sekarang itu lebih suka itu motivasi jamaah. Jadi jelas ini yang perlu kita pahami. Tapi ini kan sebelum Sa'ad bin Mu'adz masuk, namun beliau memiliki ikatan kekerabatan yang tidak dekat dengan As'ad bin Zurarah, yaitu saudara sepupu beliau. Maka apa yang terjadi pada waktu itu? Karena itu beliau katakan kepada kerabat lainnya namanya Usaid bin Khudair.
bahwa beliau merasa enggan untuk berhadapan dan berbicara langsung dengan As'ad karena ia sudah masuk Islam dan menyertai Mus'ab untuk bertablik karena beliau menyuruh Usaid untuk menghentikan Mus'ab. Nah, enak kan sepupunya. Jadi akhirnya dia minta tolong sama Usaid bin Khudair. Nah ternyata Usaid bin Khudair ini nanti juga menjadi objek dakwah daripada sahabat Mus'ab bin Umair. Nah ini bahwa Usaid bin Khudair ini suka marah-marah karena apa? Ia membawa ajaran baru yang bertolak belakang dengan akidahnya penduduk Madinah. Jadi Usaid ini salah satu pemuka dari kabilah Abdul Asyad yang pernah memimpin kabilah Aus dalam perang Bu'as. Pernah dengar perang Bu'as? Ini perang Bu'as itu perangnya antara orang Aus dan orang Khazraj. Orang Aus dan orang Khazraj. Jadi ini perang ini sebenarnya masih kerabat saudara Aus dan Khazraj. Perang 40 tahun tanpa henti. Sehingga nanti Rasulullah SAW juga dihadapkan pada sebuah masalah. Masalahnya apa? Ketika orang Aus dan orang Khazraj itu masuk Islam, dan kemudian Rasulullah SAW itu juga menyampaikan ada syariat yang harus mereka lakukan, termasuk diantaranya adalah syariat sholat. Karena ada memori masa lalu, sementara mereka itu sudah masuk Islam, itu kalau sholat, itu kalau orang awal-awal ya, kalau yang imami orang Aus, orang Khazraj juga. Tapi kalau nanti yang masuk Islam itu adalah dan menjadi imam itu orang Khazraj, orang Aus juga. Sampai kayak gitu, Pak. Itu awal-awalnya yang dihadapi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian pelan-pelan mereka bisa menyatu, akhirnya bisa sholat berjamaah bareng. Nah terus sekalian, rahimahullah wa azzakumullah. Jadi Usaid telah memiliki pengaruh besar dalam kabilahnya atas perintah Sa'ad. Ia pun menemui Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah yang sepupunya tadi. Usaid orang besar atas sikap Mus'ab yang dianggap telah menyesatkan masyarakat kabilah Aus. Malah besar. Wajar karena dia adalah sangat taat sekali terhadap agama. Tapi ada sebuah nasihat. Nasihat As'ad yang merupakan sepupu dari siapa tadi, Pak? Dari Sa'ad bin Mu'adz. Ini nasihat. As'ad berkata dengan suara pelan, orang ini seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di kalangan. Berbicara dengan sopan dan lembut. Karena apa? Karena memang konsep Quran sendiri kalau berbicara dengan tokoh itu kan faqula lahu qawlan layyinan. Karena Nabi Musa sama Nabi Harun itu ketika diminta oleh Allah mendakwahi Fir'aun pakai bahasa yang kasar atau bahasa yang lembut. Faqula lahu qawlan layyinan. Jadi kalau kita bicara sama tokoh, orang yang punya pengaruh di masyarakat, dia belum mendapatkan hidayah, belum ngasih, itu ada bahasa pilihan yaitu qawlan layyinan, perkataan yang lembut. Masya Allah. Dan ternyata itu efektif sekalipun memang bahasa lembut nanti diterima atau tidak punya korelasi dengan takdir Allah. Doanya Nabi Musa sama Nabi Harun sama Fir'aun diterima atau ditolak? Ditolak. Tapi kan tidak semuanya ditolak pada dakwah yang lembut. Termasuk caranya Musa yang ia mengedepankan kelembutan, kan akhirnya dia mendapatkan hidayah. Makanya ini haruskan Mus'ab lalu bicara dengan Usaid dengan penuh santun. Anda tidak perlu marah, silakan pulang dulu sejenak dan mau mendengarkan dulu penjelasan kami dengan kepala dingin. Setelah itu silakan menyampaikan pendapatnya. Masya Allah, itu Mus'ab. Nah setelah itu yang tadi Usaid yang ketika dia menganggap ucapannya benar, kalau dulu dia mau mendengarnya.
Kemudian Muhammad mendengarkan ayat kepadanya dan menjelaskannya ajaran Islam dengan penuh simpati. Ayat-ayat yang dibacakan berkesan kepada sebagai Ustaz, sehingga saat itu juga beliau menyatakan baiklah untuk masuk Islam. Jadi Quran, tapi kalau yang dibacakan Quran itu kita, itu insya Allah langsung dapat hidayah atau harus menunggu waktu yang agak lama? Orang Arab, Pak, itu tahu betul tentang masalah Al-Quran. Dan tentunya ayat-ayat yang disampaikan oleh Musa ini ayat Makkiyah atau Madaniyah? Halo? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Karena apa? Kan belum ketemu Rasul. Kan awal-awal itu belum ketemu Rasul. Rasul itu belum hijrah. Sehingga yang dibawa oleh Rasul itu ayat-ayat Makkiyah. Dan saya ingin sampaikan ayat-ayat Makkiyah itu indah-indah. Indah-indah sajaknya, kontennya. Apa yang didengar oleh sahabat Umar bin Khattab itu kan surat Makkiyah yang ia bersajak dengan indah sekali. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti membaca surat Toha, surat 20, Toha ma anzalna alaika al-Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, itu a semua. Tapi itu bukan masalah karena dia bersajak dan tidak saja, tidak hanya bersajak, tapi juga kontennya, isinya itu beda. Kalau kita nggak bisa membedakan ini indah atau tidak. Tapi orang-orang Arab yang mereka, terutama kalau yang di Makkah, mereka yang sudah terbiasa ke Tasyahud, itu tempat di mana mereka orang-orang yang ahli, para pujangga, puisi, syair, itu mereka mengeksploitasi kemampuan mereka. Dan kemudian umat waktu itu mendengar redaksi Al-Quran beda sekali. Sekalipun sama-sama bersajak, saya ingin membuka sebuah komparasi, satu contoh saja. Ada surat namanya surat Al-Fil. Ada surat namanya surat Al-Fil. Lihat surat Al-Fil versi Quran dengan Al-Fil versi Musailamah. Saya bacakan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim khayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin. Tapi apa yang dilakukan oleh Musailamah? Dia melakukan plagiasi. Itu kalau dikasih turunnya, langsung beres. Kenapa sebenarnya? Masya Allah. Plagiasinya di mana? Dia memplagiasi surat Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah, tapi diganti fil. Al-fil, Mal-fil, wa ma adraka Mal-fil, khurtumuhu tawil, akhirnya semua juga. Tapi kan gajah, orang itu kan sudah tahu. Maksud gajah, apa yang kau tahu tentang gajah? Gajah itu ya hewan yang berlari. Itu kan orang tahu. Berbeda dengan Al-Qari'ah. Qari'ah ini adalah satu dari makna Al-Quran, dan nama Al-Quran itu Qari'ah itu juga punya makna spesifik. Al-Qari'ah. Qari'ah itu dari kata qara, mengetuk dengan suara yang keras. Itu Qari'ah. Mal-Qari'ah apa itu? Kiamat. Wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunu nasu kal-farashil, hari di mana manusia itu bagaikan aneh-aneh berterbang. Iya kan? Itu kita pikir aneh-aneh berterbang. Itu bagaimana aneh-aneh berterbang? Dia muter terus. Itu manusia. Yawma yakunu nas. Allah tidak mengatakan yawma yakunu nasu. Surah Al-Fil itu luar biasa. Perhatikan, ini penting sekali. Tapi memang kita bisa sampai pada sebuah pemahaman itu juga memang kita harus dengan Al-Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Itu pertanyaan saya, ada berapa kata tanya di sini? Alam taro, alam itu kan alifnya alif istilah kata. Kaifa itu kan kata. Bagaimana kan? Itu ada dua kata. Ayat yang kedua itu ada satu katanya. Alam yaj'al kaidahum fi. Pertama, dua kata-katanya. Yang kedua,
ada satu kata tanya, nanti yang ketiga nggak ada kata tanya, ya kan? Alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim tayran. Bagaimana redaksi yang begitu? Ini kenapa ada dua kata tanya? Karena ada yang ingkar. Kenapa ada satu kata tanya? Karena ada yang ragu. Kenapa ini ada atas dari kata tanya? Karena orang berimannya. Masya Allah. Itu luar biasa. Itu sehingga orang seperti Usaid bin Khudair yang dia orang Madinah, dia orang Arab, dia tahu tentang dahsyatnya ayat-ayat yang dibawa, yang dibacakan oleh Muslim akhirnya menjadi pintu dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah dia masuk Islam, ini juga ada saran lagi kepada Islam. Usaid bin Khudair mengatakan ada seorang yang jika ia beriman maka semua penduduk kabilah kami akan ikut baik semuanya. Tunggu saja akan saya ajak kenal orang yang dimaksud itu adalah Sa'ad bin Mu'adz, menjadi objek kajian kita pada hari ini. Jadi Usaid beranjak pergi dan mengutus Sa'ad bin Mu'adz kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah dengan satu alasan, ya kan? Dan datanglah Sa'ad bin Mu'adz lalu berkata kepada As'ad bin Zurarah dengan ademah, coba lihat kamu menyalahgunakan kekerabatan. Tidaklah benar saat ini saya diam karena ada ikatan kekerabatan. Namun jangan salah gunakan kekerabatan ini karena masyhur dan saya sampaikan antara As'ad bin Zurarah dengan Sa'ad bin Mu'adz adalah sepupu. Mendengar itu Mus'ab menginginkan dalam menegur, ya kan? Mus'ab berkata silakan Anda duduk sekejap, mohon dengarkan dulu penjelasan saya. Jika dari penyampaian saya nanti ada yang harus kita silakan. Seperti persis apa yang dilakukan oleh Mus'ab kepada Usaid bin Khudair. Nah, ternyata Allah juga memberikan hidayah kepada Sa'ad bin Mu'adz sama persis dengan apa yang Allah berikan kepada Usaid bin Khudair, yaitu melalui pintu ayat-ayat Al-Qur'an. Banyak sebenarnya orang-orang orientalis itu juga mereka mengetahui betul tentang kedahsyatan. Cuma masalahnya dinding kesombongan yang ada dalam diri mereka itu yang menghalangi mereka. Tapi ketika kemudian orang seperti Sa'ad bin Mu'adz ketika dibacakan oleh Mus'ab ayat Al-Quran lalu menjelaskan prinsip Islam dengan cara yang menarik, tidak lama setelah berlangsung perbedaan Sa'ad bin Mu'adz masuk, Masya Allah. Dan inilah yang kemudian jelasnya betapa setelah Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, orang satu kabilah semua masuk Islam. Ini yang sering saya sampaikan, yang dilakukan oleh Ustaz yang dari Papua sore. Ya, saya 3 pekan yang lalu bertemu, tapi kita tidak berbicara karena banyak, karena ya ada acara, banyak acara di situ. Dan hari menarik memang sangat efektif. Dan itu juga awalnya yang dilakukan oleh Rasul, kirim surat kepada para pemuka-pemuka kabilah. Tujuannya kalau pemuka kabilah itu nanti masuk Islam, nah itu anak buahnya juga masuk Islam. Maka di kantor itu sama. Dan kita ngajar di kantor-kantor kayak gini kan sudah lama. Termasuk di antaranya di Senen itu dulu ada kantor namanya kantor lelang utama. Itu disitu banyak orang. Kalau sekarang jadi direktorat kekayaan negara, saya sekitar 7 tahun dulu. Itu saya amati, itu yang termasuk siapa? Yang ngaji siapa? Itu ada beberapa kantor. Yang ngaji itu adalah jamaah yang kepala kantornya ikut ngaji. Jadi gampang sebenarnya. Kalau kemudian ada satu majelis seperti ini, kok kepala kantornya, kok pejabat-pejabatnya ikut, itu insya Allah yang lain pada ikut atau tidak ikut? Lalu ikut kan? Kenapa nggak ikut? Nah itu silakan bapak-bapak jawab saja. Jadi ya sekalian, ini satu hal yang memang harus kita divulgasi dan model dakwah yang dilakukan oleh sahabat Rasul yang namanya Mus'ab bin Umair. Ketika kemudian pada akhirnya Sa'ad bin Mu'adz masuk. Baik, saya kira ini dulu. Sebenarnya masih banyak itemnya, tapi karena waktu kita
kita terbatas sampai jam 1. Kita tutup dulu dengan doa atau majelis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.